Karena 2 kali kuning atau sekali merah? 2 kali kuning. Iya. Karena kan dia sebenarnya Iya. pertama udah pelanggaran tuh. Betul. Terus dia ngejatuhin Ngejar- sengaja, iya, profesional betul. foul. Iya. Harusnya itu harusnya 2 kali kuning. Gue harusnya setuju. dia yang kartu merah, Nggak bukan dikasih Van Dijk. kuning. Itu pas nonton itu kita sepakat dua-duanya Iya, itu penalti, Bang. itu penalti. Itu harusnya penalti dapat MU gitu. Tapi nggak dikasih. Tapi nggak dikasih. Jadi ya kita senang-senang aja. Kalau nawar parah itu MU. Iya. Kukurela 7 juta ditawar 2 2 juta. Iya, Wah, itu, Bang. Dikira beli kacang rebus sekali. Sementara Arteta unggul 2-1, lawan 10 orang, penyerangnya malah ditarik. Kurang tolol apa coba pelatih kayak gitu? I have no hope dengan Arteta. Nggak ada. Oke, selamat malam. Wah, saya dari Daejeong di Korea Selatan. Ada urusan sedikit dan masih dalam acara jasa saya dengan bintang tamu istimewa. Hanif. Wah, apa kabar Hanif? Alhamdulillah sehat Bang Helmi. Gimana Korea? Panas dingin? Nggak, lumayan tapi hujan terus. Tapi hiburan gue dapet kaos MU. Wih. Koci juga baru tuh jersinya tuh. Barcelona baru beli dia di Singapura katanya. Koci Barcelona baru. Hanif aja nih Manchester City ini parah nih, duit banyak, nggak beli-beli, ya kan? Kita biasanya minta Bang, ntar dikirimin Bang. Lo taruhan terakhir masih kalah juga sama Koci. Masih Bang, kalah mulu Bang. Kalau menang mah nggak pernah sama Coach Justin. Itu hanya mimpi kalau menang. Dia hokinya gede Bang. Hokinya gede, itu orang hokinya gede memang. Dia ngomong sembarangan aja yang suka banyak banget. Di Korea aja salamnya Itu untuk semua Koci. mau dikalkulasikan. Cuman dibilang hoki ya sudahlah. Yang penting gue dapet tiket. Untung kemarin nggak jadi Bang. Dia ngajak lagi taruhan Harry Kane. Jadi atau nggak ke Bayern Munich. Kalau gue iyain tuh kalah lagi tuh dua-dua tuh. Gue masih ada tiket ke Bali ya. Iya. Masih gue utangin. Dia masih ke Eropa dulu katanya. Iya. Ntar paling gue dipencet deket-deket tahun baru sama dia. Oke, kita ngomongin tentang 4 besar 2022-nya, 2022-2023-nya Premier League ya. Jadi Manchester City, Arsenal, MU dan Newcastle. 4-4-nya saya pikir ini ada roller coaster game ya dalam minggu ketiga ya. Coach, kita mulai dari Liverpool dan Newcastle. Itu gila ya apa untuk pertama kalinya game yang seperti itu. Coach mungkin bisa komentar tentang game Liverpool Newcastle di mana Van Dijk kartu merah ya dari menit-menit awal. Ya, untuk gue sih nggak pure kartu merah, pelanggaran iya. Karena kalau kita lihat di samping Van Dijk itu masih ada 2-3 pemain Liverpool. Jadi bukan 1 lawan 1. Kalau 1 lawan 1 dilewatin pelanggaran itu orang terakhir. Ya. Masih ada 2-3 pemain lah. Itu bisa dilihat, itu satu. Kedua, memang ada pelanggaran. Tapi pelanggaran kayak gitu tuh udah biasa, ngerti ya? Kena kakinya dikit. Nggak dikasih merah, ngerti nggak? Jadi untuk gue terlalu keras. Kalau kuning, oke, di luar kotak penalti juga. Kuning masih bisa dimengerti. Cuman Liga Inggris, wasit Liga Inggris ini kan akhirnya ini baru 3 pekan loh. Ya. Setiap ada banyak sekali kritik ya. Banyak sekali protes ke wasit Inggris ya sekarang. Ya. Di setiap itu ada kontroversi dan ada aja yang dilakukan kayak City dapat penalti. Ya. 2 minggu sebelumnya terjadi kasus seperti itu nggak dikasih penalti. Terus belum Onana, belum apa. Jadi untuk gue sih apa ya, yang nggak heran bahwa wasit Inggris ini emang katro dan bener-bener katro kalau gue bilang. Jangan kaget nanti ada keputusan-keputusan yang kontroversial lagi yang diambil oleh wasit Inggris, karena Inggris ini kan agak beda sedikit. Ya. Jadi mereka membiarkan wasit mengambil keputusan menurut gue subjektif, tidak berdasarkan arahan dari FIFA. Ya. Beda sama kayak di UCL. Kalau di UCL itu straight merah, tapi semua pelanggaran kayak gitu dikasih merah, ya kan? Yeah. Kalau ini kadang merah, kadang enggak, kadang apa ya? Ini yang repot di Inggris ini. Terjemahannya nggak konsisten, terjemahan terhadap. Nggak konsisten, betul. Makanya beberapa 3 minggu pertama ini terlalu banyak kontroversi terkait perbedaan terjemahan dari rule of law ya, gitu sama kejadiannya. Gue justru lebih ngerasa
merah itu lebih cocok di kartu merahnya ya, lebih cocok disematkan kepada Trent Alexander-Arnold, Bang. Justru Bang Helmi, karena 2 kali kuning atau sekali merah? 2 kali kuning. Iya. Karena kan dia sebenarnya Iya. pertama udah pelanggaran tuh. Betul. Terus dia ngejatuhin Ngejar- sengaja, iya, profesional betul. foul. Iya. Harusnya itu dia. harusnya 2 kali kuning. Gue Harusnya setuju. dia yang kartu merah, Nggak bukan dikasih Van Dijk. kuning. Iya, kalau Van Dijk itu kan sekali. Iya. Langsung merah. Itu kan terjemahannya katanya karena dia last man ya. Iya. Orang terakhir lah ya Gue gitu. kira ternyata satu line itu ada beberapa orang, Nah, jadi itu bukan orang terakhir. Debatable lah, tapi yang menurut gua fix itu kartu merah tuh harusnya diberikan kepada TAA. Setuju. Di pertandingan itu. 2 kali kuning ya? 2 kali kuning Iya, gitu. bener. Karena professional foul bukan Iya, professional bukan foul. karena ngambil tackle atau apa. Dia sengaja kan menjatuhkan. mereka lagi nyerang Ah. dan dia lewatin, betul, Gitu. setuju. Tapi ya Kontroversi kembali lagi. termasuk yang MU nggak dapat penalti ya waktu lawan Spurs kalau nggak salah ya. Iya. Betul, itu juga penalti. Wah, jelas-jelas aktif kok. Iya. Lu mau Ya, poker aktif gimana tangannya. lagi? Mau terlalu dekat atau whatever. Maka dari itu banyak sekali defender yang taruh tangannya di belakang kan. Iya. Nah, itu jelas begini. Orang mau bilang nggak terlalu tinggi lah apa. Pokoknya lu memperbesar badan lu. Iya. Dan itu jelas penalti. Nggak dikasih. Kita berdua waktu itu pas nonton itu kita sepakat dua-duanya Iya, itu penalti, Bang. itu penalti. Itu harusnya penalti dapat MU gitu. Tapi nggak dikasih. Tapi nggak dikasih. Jadi ya kita senang-senang aja. Lu sih happy berdua gue tahu. Oke, balik ke gamenya Liverpool. Tapi hebat juga Darwin Nunez akhirnya bisa 2 gol ya, bermain dalam 10 pemain dan akhirnya bisa coming from behind ya, coach ya. Ya enggak, itu yang tolol Newcastle. Tapi gue nggak heran. Newcastle udah berkali-kali gue bilang, cuman fansnya bilang Justin nggak objektif. Ya. Kok bisa Newcastle masuk Champions League? Nah. Newcastle masuk Champions League bukan karena hebat, karena Chelsea sama Liverpool flop, Ya. ya kan? Gue udah puluhan kali bilang, nah itu yang kalian lihat kemarin dengan Newcastle. Newcastle nggak jelek, oke? Ya. Tapi dengan pemain mediocre, pelatih mediocre, nah ini yang lu dapet. Kayak begini, lawan 10 orang, lu pegang bola, lu boleh pegang bola, tapi zero kreativitas, finishing jelek. Aldiron itu memang sekali on target di save dan sekali kena tiang, tapi 4-5 kali, 4 kali peluang dia 4 buang. kali itu hancur-hancuran, Iya. finishingnya hancur. Iya. Dan pemain-pemain lain juga. Jadi kalau dibilang Newcastle itu luar biasa daripada sebelum Arab masuk, gue setuju. Oke? Iya. Kalau dulu kan nyaris degradasi, sekarang lebih baikan dikit. Tapi kalau dibilang mau bersaing dengan 4, 5, 6 besar, ya jauh. Jauh dari permainan. Dan mereka udah dapat sekarang Tonali dan mereka spend loh. Mereka bukan nggak beli pemain. Mereka beli pemain 200 jutaan itu beli. Cuman yang dibelikan bukan pemain bintang. Ya kan? Walaupun sekali lagi tim ini nggak jelek. Sama kayak Arsenal kan mediocre semua. Cuman karena sudah berapa tahun bermain bareng, kompak, dengan sistem bisa. Nah, gue bilang, gue nggak heran dengan skor ini. Lu boleh tanya Panji. Pada saat belum terjadi ditanya, lu bilang, Panji bilang, ya Newcastle di kandang berat. Gue bilang Liverpool menang. Ini dengan 10 orang aja menang. Gimana 11 orang? 5-1 itu skornya, ngerti nggak? Karena ya gue memang lihat Eddie Howe ini lebih ngandelin skill daripada sebuah sistem. Di depan mereka udah blur harus ngapain. Ujungnya coba gocek-gocek masuk ke dalam. Ini pertandingan Liverpool Newcastle tuh benar-benar merupakan sebuah terapan nyata terhadap frase yang sering disampaikan oleh Coach Justin, lo kebobolan 1 tapi lo ngecetak 2 gol, you still win the game. Jadi yang terjadi, iya bang. Jadi tuh kita kan ngelihat ya pas pertandingan itu di mana Newcastle di atas angin, gitu kan, main 11 lawan 10 gitu kan. Tapi yang justru kredit yang harus kita berikan kepada Liverpool adalah itu pergantian semua pemain attacking dan mereka take all the risk untuk bisa cetak 2 gol walaupun kebobolan 1 seperti yang Koci bilang gitu kan. Itu yang masuk loh, Harvey Elliott. Kebobolan itu kan juga blundernya TAA gitu. Ya dimasukin Harvey Elliott, dia masukin Darwin Nunez, dia masukin lagi Diogo Jota. Pertama kan si Luis Diaz diganti.
salah doang Salah penyerangnya. doang. Terus habis itu nggak gol-gol Masukin Nunes. total 3 striker. 3 striker. Jota sama Nunes. Heeh. Jadi 15 menit terakhir lah kira-kira itu bermain dengan 3 striker. Iya. 10 orang 3 striker. Betul. Sementara Arteta unggul 2-1. Lawan 10 orang penyerangnya malah ditarik. Kurang tolol apa coba pelatih kayak gitu. Tapi ntar kita bahas itu. Kita bahas ke Liverpool. Lu harusnya bisa kill the game. Memang ada beberapa momen mereka menguasai. Iya. Mereka bukan hanya kill the game. Real peluang besar pun nggak dapat. Hanya 2 peluang itu. Yang shootingnya di save sama Onana. Iya. Sama 1 kena tiang. Nggak banyak orang lagi. Padahal Liverpool ada momen mungkin 10 menit. Benar-benar di press. Iya. Tapi ya kalau lu nggak punya kreativitas, mainnya nggak terlalu ngandelin skill dan crossing seperti yang sering dilakukan oleh Newcastle. Nah ini yang match kayak gini yang terjadi. Ini yang jadi momen realization sih buat gue, Bang Helmi, Koci. Pas ngelihat Newcastle mainnya kayak gitu ya, ya memang belum bisa compete buat Big Six gitu. Dan di Champions League kalau drawingnya agak berat dikit Iya. aja, udah. Kelihatan tuh wassalam. di final third mereka nggak punya kreativitas untuk crack pertahanan. Crack pertahanan, iya. Nggak ada, Bang. Bener. Jadi benar-benar ngandelin skill individu sama main sayap aja. Ya, main crossing aja. Gitu. Dan berapa kali peluang emas pun dari Almiron Iya. kan 4 kita ya. Iya. Kita nonton 4 gitu. I've been telling this Iya. dari tahun lalu kan. Iya. Hanya dia bilang, coach lu salah karena kita masuk Champions League. Lah, apa nggak ada hubungannya lu masuk Champions League atau enggak? Iya. Lu lihat betapa hancurnya Chelsea sama Liverpool tahun lalu. Iya. Itulah kenapa lu bisa masuk 4 besar. Bukan karena lu hebat. Dan sekarang 3 match pun udah 2 kali kalah. Terseok-seok juga. Iya kalau mainnya bagus. Kan enggak. Lu lawan 10 orang main di kandang sendiri didukung dengan 54.000 penonton, main kayak gitu. It's a big joke. Mirip kayak Chelsea ya kalau gue lihat ya, nggak ada pemain kreatif yang punya imajinasi gitu. Chelsea parah sekarang. Iya, itu maksud Chelsea gue. sekarang parah bener. Jadi bener-bener lu udah build possession, nyampe final third lu bingung mau Iya. ngapain. Ujung-ujungnya kalau nggak crossing Iya. dari sayap dribbling. Iya. Itu bener-bener gue belum pernah lihat Sterling sebanyak dribbling itu dalam 2 pertandingan. Dan itu gue nonton berapa match loh dari Iya, Chelsea. jadi kayak menurut gue ada korelasinya antara kefrustrasian yang dirasakan penonton Chelsea dan penonton Newcastle mungkin ya gitu. Bener-bener nyampe final third tuh nggak ada satu pemain yang punya imajinasi atau Iya, kreativitas iya. untuk bisa bikin the final pass Iya. yang bisa bikin itu jadi peluang berbahaya. Yang diharapkan adalah Sterling dengan dribbling-dribblingnya. Kalau lawannya bisa melihat, gue double cover Sterling. Jadi pada saat dia masuk ke final third, cover 2 orang aja, ngelewatin satunya hantam, dia nggak akan dapat kesempatan. Kalau dia main kayak begini terus. Boleh nggak Dan- kalau kita bilang Chelsea itu tidak punya leader juga ya di Ya, Thiago timnya Silva yang paling. 11 itu ya. Karena nggak ada Silva. orang tua, yang ada pemain senior gitu. Iya. Melulu pemain-pemain muda gitu. Dan ini saya tahu tuh di komen-komen penonton Chelsea nggak suka banget Koci meremehkan Chelsea. Tapi yang dikritik itu sebenarnya permainannya bukan Chelsea as a club ya. Iya. Ya, permainannya gini ya. Lu udah keluar dalam setahun almost 1 miliar. Tahun lalu 660, tahun ini 330. Lu offload 15-16 pemain. Fine. Lu datengin Pochettino. Kalau seandainya main kayak gini, Bung Helmi pun juga bisa. Nggak usah Pochettino. Ngerti nggak? Main long ball, main crossing, main dribbling. I mean, kayak apa gitu loh. Nggak ada identitas sama sekali dalam 3 match. Iya. Beda kalau lu kalah, lu coba build up dari belakang. Contoh, Burnley-nya Company. Kalah juga semua. Iya. Tapi they try. Mereka mencoba dan kalau pemainnya udah biasa, mereka akan memenangkan poin. Aston Villa pertama dibantai, tapi mereka berusaha. Akhirnya 2 match berikut menang. Brighton kalah lawan West Ham 1-3 karena murni efektivitas West Ham sama kiper Areola lagi hebat. Ya. Brighton punya identitas yang dipertahankan. Chelsea apa identitasnya? Lu mau semusim main crossing dribbling.
Iya kan? Iya, tapi katanya hari ini ada breaking news, katanya itu masih ada probability untuk Chelsea bikin satu marquee signing lagi sebelum jendela Ya, ditutup. Ansu Fati. Ya biar, itu. Biar Joao Felix bisa pindah. Atau ya siapa tahu kan Vlahovic gitu kan. Gitu nggak kan. bakalan Iya. kalah Vlahovic. Iya, katanya masih ada satu lagi nih Bang. Kan udah belanja total kalau total kan Todd Boehly udah 900. Masih ada mau ada satu Hampir 1 M. Hampir 1 M. 1 billion. Iya, Gila ya. masih ada satu possibility marquee signing loh. Iya, ini Ansu Fati. Ansu Di Fati mana kan financial bisa. fair Iya, play iya. itu ya? Gila, saya nggak habis pikir tuh. Ya, revenue pasti turun ya. Tahun lalu juga nggak terlalu, tahun ini pasti akan turun banget. Karena nggak masuk, Liga malam Jumat aja nggak masuk Chelsea gitu. Gimana Main sponsor nggak ada. hitung-hitungannya gitu? Main sponsor aja nggak ada mereka. Ah. Ya, betul. Nggak ada yang mau kali. Iya. Gue juga mikir kalau main kayak begini, wadah, jangan. Perusahaan gue ntar Jadi ini kepinteran permainan pembukuan dan akuntansi Bang Helmi. Gitu. Kalau kita coba tarik ada beberapa poin yang bisa membuat Chelsea bisa belanja sebanyak ini. Yang pertama kan peraturan yang dia ada loophole itu kan, yang biaya transfer secara akuntansi di stated sepanjang kontrak pemain itu. lama, iya. Ya, Jadi jadi bagi ada 8 pemainnya rata-rata ya? 8 tahun Tahun, kayak iya, Enzo. iya, Jadi sebenarnya iya. secara akuntansi atau pembukuan nanti ke FIFA atau UEFA Itu cuma 10 kecil juta, iya. gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dengan mereka mengoffload 15 pemain dan mayoritas pemain senior, itu beban gajinya turun Gajinya signifikan. turun, iya. Gitu. Jadi mungkin tahun lalu dia spend gajinya tinggi. Iya. Tahun ini kalau kita lihat pemain-pemain marquee signing kayak Enzo, Mudryk itu sebenarnya cuma di marka 80 sampai 120 ribu pound per pekan. nggak banyak. ya. Nggak banyak. Iya. Nah yang lebih parahnya lagi bikin ini jadi kelihatan akuntansinya bagus. Pemain-pemain yang dia jual itu pemain-pemain akademi Bang Helmi. Jadi sehingga bisa direcognize sebagai 100% profit. Jadi yang dibilangin Mason Mount, Iya. Ruben Loftus-Cheek, Lewis Hall ke Newcastle, terus juga ada beberapa pemain lain, itu direcognize sebagai pemain yang dibina dari akademi sehingga profitability-nya tuh bisa direcognize 100%. Jadi dia bisa secara akuntansi balik lagi ya, dipinter-pinterin kelihatannya gue nggak rugi nih. Enggak, gitu. gue koreksi dikit. Jadi yang 8 tahun itu betul, tapi itu tahun lalu. Iya. Tahun Di- ini hanya terlulir, kan? dihitung 5 tahun. Iya, oleh tapi UEFA. itu kan itu nggak berlaku statute of limitation, nggak yang maksudnya lu ada aturan baru di Iya. apply sekarang 5 tahun, tapi dia udah register nih beberapa pemain yang sebelum aturan baru itu dikeluarin. Nah itu nggak Oke. bisa terhapus kok Diganti, Ci, ya, ya. nggak bisa diganti. Nah yang moving forward emang nggak bisa lagi Iya, 8 tahun, nggak maksimal bisa. 5 tahun. Iya. Iya. Enggak, lu boleh kontrak 8 tahun yang dihitung 5 tahun. Gitu. Jadi memang ngakal-ngakal gitu. Iya. Sekarang gue tanya. 8 tahun itu ada plus minusnya, oke? Iya. Kalau lu dapat pemain kayak Enzo, 8 tahun, gue rasa setelah Oke. 3-4 tahun itu oke. Lu dapat Mudryk. Mudryk. 8 tahun kayak begitu. Cucurella 6 Cucurella tahun loh. 6 tahun, Ayo iya. loh. Mau dibeli sama Bang Helmi nih. Lu dapet Deadwood kayak gitu. Enggak, sama ini kan di loan. Iya. Lu dapet Deadwood, lu kontrak 8 tahun. Sama kasusnya kayak dulu Winston Bogarde di Chelsea, Ya. 4 tahun nggak latihan, makan gaji buta dan lain-lain. Ini kan beban juga. Ini cost yang lu harus bayar, ngerti nggak? Betul. Jadi gue nggak yakin apakah 8 tahun ini adalah sebuah tindakan yang strategis. Iya. Berlaku kalau pemainnya Melesat, berhasil. ya. Tapi apa iya dari 16, 17, 18 gue nggak tahu berapa pemain yang dibeli Chelsea Ya. berhasil semua. Enggak. Berhasil setengah aja udah luar biasa. Iya. Bener, setengah aja udah luar biasa. Dan rata-rata semua yang pemain baru dikontrak kan panjang. Andre Iya. Santos, Iya, Mikael iya, Mudryk, iya, iya. Enzo Fernandez, Iya. si Nicholas Jackson, Cuku aja ada berapa di Iya. situ? Cuku Wameka sama Aduh, ada Ogu satu lagi. Cuku, iya, iya. Ogu Cuku. Cukunya aja ada 2, Fofana aja ada 2. Fofana udah dijual satu. Iya. Atau di loan. Kayak nggak ada orang lain David ya. Fofana. Oke, Coach, kita lihat Hanif ini City yang kita pikir akan demikian strong kemarin lawan Sheffield agak kedodoran juga ya. Jadi apa yang terjadi nih tim-tim 4 besar 2022? Dia kalau City kan ketahuan ya lagi banyak cedera ya Bang Helmi ya. Kevin De Bruyne sampai bulan Januari, Bernardo Silva masih 3 bulan ke depan nggak bisa. Kemudian juga Main kok kemarin. ya masih diparkir kok Ji. Bernardo Silva main. Hah? Bernardo Silva main. Yakin lu? Iya. Kemarin main Bernardo Silva. Orang masih gue baca terakhir tuh Masa masih sih? Iya, masih cedera loh dia.
yang pas perpanjangan kontrak di announce ya gitu. Pep bilang masih diparkir gitu. Kemarin itu ketemu siapa City? Sheffield United. Iya. Gitu. Nah, terus pemain penggantinya kan rata-rata tuh nggak ada yang kreatif ya yang diambil ya gitu. Marco Kovacic. Silva main. Main ya? Main. Oke. Iya, ya. Gue kan di jalan tuh gue nggak nonton pas lagi siaran sama lu. Enggak main dia. Iya. Nah, jadi pemain penggantinya yang dibeli si Kovacic itu kan lebih ke defensif ya, Bang Helmi. Terus juga pemain pengganti yang dilepas kayak Riyad Mahrez. Riyad Itu kan Mahrez, ya. semuanya kan pemain-pemain kreatif dan yang didatangkan kan baru mepet banget di penutupan jendela Jeremy Doku yang kita harapin bisa menjadi mungkin the next Leroy Sané gitu ya. Ini kan butuh waktu nih Bang buat jelling, makanya sampai dipaksain si Julian Alvarez yang ngisi posisi 10 gitu kan. Dan ini yang menurut gua tuh butuh waktu untuk benar-benar bisa. Gue sih nggak yakin Alvarez bisa main di posisi. Nah, gue juga sama sebenarnya, tapi nggak ada lagi opsinya. Foden yang cocok betul. Foden kan sebenarnya kan gue agak bingung Foden dicadangin kemarin. Ya itu kan Pep Guardiola selalu kayak gitu. Dia Pep masih cedera ya, masih recovery. Masih punggung. Dia bereksperimen mungkin ya. Dia mencoba-coba karena lawan juga nggak terlalu bagus ya. Cuman itu kalau di menit-menit terakhir Sheffield dapat 2 peluang, kalau itu masuk, wah puyeng juga itu City. Iya. Karena City kan nggak leading the game ya. Kan masih istirahat dia. Karena City itu juga 3 match mainnya nggak convincing loh. Iya. Mainnya dan kelihatan kehilangan Gundogan itu ngaruh banget. Iya. Kehilangan Kevin De Bruyne ya. Parah banget. Mereka walaupun ada Bernardo Silva kemarin, ya makanya itu mereka coba beli si Nunes kan. Iya. Nunes dari Wolves. Matheus Nunes. At least bisa mencoba untuk lebih ada kreativitas lah. Tapi Nunes pun kan sebenarnya lebih kepada box to box, bukan yang kayak Gundogan yang punya visi gitu loh maksud lu gua. nggak akan dapat Gundogan kedua atau Kevin De Bruyne kedua. Dan dia mintanya 60 juta Koci. Iya tahu. Jadi gua nggak yakin City mau bayar segitu karena secara valuasi belum nyampe. Dan City sekarang juga pelit. Cuman yang jadi masalah semua pemain yang ditawar sama City di charge gede. Iya. Sama kayak MU. Karena mereka tahu MU City selalu punya begitu duit. ya. Iya. Iya kan? Dan gue juga benar apa yang lo bilang, belum tentu dilepas. Cuma Nunesnya mau pindah, udah nggak mau latihan lagi. Iya, dia udah strike kemarin. Dia mogok latihan biar Biasa dilepas. Iya. Jadi angkanya udah sampai 60 permintaan Wolves, Iya. tapi City baru mau nawar di 50 kan masih ada gap 10 juta. Nah, barangkali ada ketemu di tengah nih sebelum penutupan. Paling 55 plus add-on. Nah, 55 plus Kayak ibu-ibu nawar di Tanah Abang ketemu di tengah ya. Kalau nawar parah itu MU. Iya. Kukurela 7 juta ditawar 2 juta. Iya, Wah, itu Bang. Dikira beli kacang rebus sekali 2 Coba juta. mungkin pakai patungan pakai website apa Enggak, gue gitu. udah bilang, gue juga udah bilang coba fans Tim Belanda itu beli pemain MU di bawah 1 juta kok. Ya kan? Tim lo Koci ya? Apa? Ada pemain MU ditawar diambil cuma 700.000 atau 5.000 ya? Iya, yang pemain muda itu loh. Iya. Iya lah. Kayak Utrecht. Itu mah lebih. Iya. Udah ketahuan Belanda pelit banget itu. Nah, Fred ditukar sama Big Mac. Fred loh. Dulu dibeli 60 juta loh. Iya, Fred 60, sekarang cuma 10 juta pindah. Betul. Dan banyak Emang Big Four yang stabil cuma Arsenal doang, Bang. Fred itu masih mending laku. Nah yang lain tahu nggak laku, nggak ada yang mau. Lebih parah lagi. Iya. Fred minimal masih ada yang mau Tapi beli. nggak laku-laku. Henderson masih ada yang mau beli. Iya. Van de Beek nggak ada yang mau beli. Di loan hari ini. Oh, hari ini Ya, udah. hari ini di loan, gosipnya ke Lorient, bukan Sociedad, ke Prancis. Prancis ya. Ya. Iya Bang, emang lagi nggak stabil Big Four, cuman Arsenal aja yang terus meroket. Enggak meroket juga. Apaan? Tsunami Trophy Arsenal. Enggak, no, enggak ada tsunami trofian. Itu Koci lagi julukan kesel fans banget dengan Arteta yang gak jelas pola permainannya. Ganti-ganti terus ya Koci setiap game ya. Apa? Kan Arteta kemarin ada ganti-ganti eksperimen terus. lagi Arteta. Iya. Nggak gini ya. Lu kalau mau eksperimen, untuk gue sih masih gue bisa terima lah. Oke lah. Lu mencoba nggak berjalan, lu coba nggak berjalan, oke lah. Minimal lu amankan 3 poin ini kan. Iya. Iya dong. Iya. Lu kayak City main jelek, they still win the game. Iya. Iya kan?
Nah, apa yang terjadi? Lu lawan tim kecil, Fulham tim kecil dong. Iya. Main di kandang, Fulham kartu merah. Lu unggul 2-1 which is hanya 1 gol. Iya. Lu tarik penyerang lu, Odegaard masukin Jorginho pemain bertahan. Pelatih mana ya? Pelatih yang agak waras dikit nggak akan melakukan itu. Pelatih yang waras kecuali lawan lu MU Liverpool. Ya, Oke, ya. main bertahan oke walaupun 10 orang. Ini Fulham. Ini Fulham. Yang lu harus lakukan lu cetak gol ketiga, keempat, kelima, keenam. Baru masukin pemain bertahan. Baru masukin pemain bertahan. Gue nggak habis pikir logika sebagai pelatih itu di mana? Satu. Kedua, lu masih ngandelin Nketiah. Nah, dia masuk sebagai reserve cetak gol kan? Ya. Nah, gua langsung happy, hura-hura. 10 pertandingan kemudian nggak cetak gol lagi. Sampai ya, dia merasa nggak butuh, dia berani jual Balogun. Untuk gue nggak fair juga. Lu harus kasih kesempatan ke Iya, Balogun dia belum dong. dikasih kesempatan loh. Sama sekali. Balogun ini loh. Iya. Dan Nketiah itu udah bukan 19 lagi ya, udah 24. Iya. 3 tahun, 4 tahun udah diberi kesempatan terus. Iya. Nggak pernah dan masih percaya. Sama kasusnya dia dengan banyak pemain sebenarnya. Banyak pemain yang Arteta beli itu flop loh. Lokonga, Tavares, Pablo Mari, Cedric, Iya. terus Elneny diperpanjang. Dan ini karena Granit Xhaka mau pindah aja, kalau nggak mau dipertahankan juga. Willian dulu dia balik. Willian, David Luiz. bener, gue nggak paham seleranya Arteta untuk ngeliat pemain. Mungkin dia hebat, dia di City kan asisten. Ya. Mungkin dia kayak taktik, dia bisa merubah, kasih Pep masukan, lu harus main begini, itu bagus. Ya. Tapi pelatih itu kan lebih dari itu, sebagai head coach ya. Ya. Lu harus bisa ngeliat pemain, taruh di tempat yang bener. Nah, lo sendiri ngelihat gimana nih, kayak kemarin kan berubah nih ya, dia mainnya I sebenarnya. have no hope dengan Arteta. Gak ada. Gue sih cuman enjoy the moment sama Arsenal. Bener, gue nggak dari awal Arteta masuk, gue lihat dia setengah Pak, parah ini pelatih. Udah gue bilang berkali-kali, bukan sekarang aja. Dan tahun lalu pada saat jadi runner up, gimana coach, Arteta in atau enggak? Untuk gue sih gue masih belum yakin. Tapi Kita kan pikir musim ini udah belanjanya udah dulu cuma lumayan pelatih sementara ya bagus Coach lah. ya. Karena nggak banyak mantan pemain yang kemudian melatih klubnya itu nggak bagus gitu ya. Iya. Saya juga pikir Conte Arteta aja, cuma Conte bagus pelatih. satu. Ya kayak Ada Ole aja. lah, contohnya Ole juga, Vieira nggak pernah ya. Lampard aja flop di Chelsea. Ya, Lampard. Hampir Nah, semua sekarang hancur. Arteta sih dibilang flop enggak ya. Tapi jangan terlalu berharap banyak lah. Gue Ya, rasa Arteta nggak flop lah. Ya enggak flop lah. Cuman kalau dibilang bagus enggak juga. Ya kalau bagus mah pasti main bagus, Untuk juara. menjadi juara Iya. itu yang Iya. jadi persoalan Coach ya. Apa? Untuk menjadi juara itu yang memang apa speknya mungkin masih belum ya Arteta ya. Kalau Gini. untuk di papan-papan atas iyalah ya. Oke, berapa tim yang bisa ngalahin City? Liverpool sekali. Bahwa City 5 kali juara di 6 tahun terakhir itu kan bukan kebetulan. Ya. Untuk Arsenal bisa ngalahin City, lu butuh banyak hal. Lu butuh duit banyak. Ya. Bukan hanya 200. Oke? Kalau Todd Boehly bisa keluarin 1 M, ya minimal keluarin 400 lah. Ya. Ngerti nggak? Ya. Ini ulahnya keluarin 200. Jadi niatnya juga setengah-setengah. Lu butuh pelatih hebat yang bisa. Nah, Arteta jauh dari hebat. Kalau Pep pegang Arsenal ini, gue masih yakin. Juara. Peluangnya lebih besar untuk itu. Jujur sama Arteta gue gak yakin. Murni apa? Pilihan pemainnya itu kocak. Dan masukin pemain itu kemarin kebetulan berhasil. Subs yang dia masukin oke. Oke. Lu punya Havertz udah 3 match nggak berfungsi, kenapa lu nggak jadi striker? Trossard yang main di posisi itu akan lebih berfungsi daripada Havertz main di belakang. Butuh waktu, oke, fine udah. Martinelli kapan main bagus? 3 match nggak ada bagus-bagusnya, nggak diganti-ganti. Tapi Buat apa lu punya Rice Nelson? Ya dia kan juga udah pernah dicobain di False Nine di pas Community Shield gitu. Si Sekali. Havertz, iya. Iya.
Nah, yang lain dicoba nggak perform, tetap dimainin terus. Ada Lord, Eddie Nketiah. Thomas Partey, ya exactly. Percayanya kepada Nketiah. Iya. Thomas Partey ditaruh ke bek kanan. Kenapa lu nggak main 3 bek? Partey digeser sama si Rice. Iya, ya itu mungkin pengen jadi inverted itu kayak Stones punya. Lu bisa aja, tapi kalau lu ketemu winger yang kecil, lu kan selesai juga. Jadi untuk Oke, kita MU Coach. Jadi saya agak kaget, saya nonton gamenya ya, game ketiga gitu. Wow, saya kaget. 4 menit udah ketinggalan 0-2 gitu. Walaupun bisa dibalik. Kalau menurut analisa Hanif dulu itu apa yang terjadi sebenarnya ya? Ya kalau MU kan krisis di kiri ya. Naro Dalot di kiri itu back krisis kiri di depan ya. Naro Dalot di kiri ya sebagai urgensi opsi yang urgent gitu ya nggak bekerja lah Bang Helmi gitu. Kita harus akuin mainnya jelek banget gitu kan kemarin. Kayaknya MU banyak banget ya masalahnya. Dia punya masalah di depan gitu kan. Kita nonton 7 pemain berkali-kali. Kemarin agak berubah ketika Rashford yang akhirnya balik ke posisi kiri. Itu jadi berguna. Sebelumnya Rashford 2 pertandingan pertama kan jadiin target man, dia akhirnya jadi nggak berguna. Tapi kayaknya dengan Martial jatuhnya MU jadi main 10 pemain. Jadi dia juga nggak memberikan kontribusi gitu si Martial ini di depan. Nggak gitu. Jadi kayak buah si malakama Bang Helmi. Jadi emang harus nungguin Rasmus Højlund main. Begitu Rasmus Højlund main nih bakal ketahuan nih kayak gimana kurang lebih formulasi United in the long run gitu. Sama satu yang menurut gua kemarin itu yang jadi blessing in disguise kan dua pertandingan pertama kan Mason Mount bingung ya. Posisinya nih sebagai apa? Fungsi dan roles-nya ini sebagai apa? Belum ketemu nih gitu. Yang membuat akhirnya pemain lain yang harus adjust kepada dia. Nah kemarin Mason Mount gak main, akhirnya si Bruno bisa balik step up lagi. Iya karena bola ke dia kan gitu. Jadinya dia bisa memberikan impact gitu. Ini yang terjadi, mungkin ini yang harus diselesaikan oleh Ten Hag in the long run. Kayak gimana nih, apa namanya pembagian antara Mount, Bruno, sama Casemiro gitu. Gini. Ten Hag itu didatangkan bukan untuk meneruskan Ole. Ya. Bukan untuk menjalankan filosofinya Ole yang luar biasa. Oke? Luar biasa itu lu nyindir atau beneran puji nih? Justru untuk merubah justru untuk merubah sistemnya Ole. Oke? Didatangkan Ten Hag karena track record-nya adalah Ten Hag punya sistem bermain. Filosofi yang ingin diterapkan di jangka panjang. Satu. Untuk bisa menjalankan filosofi, lu butuh pemain yang cocok. Ya. Tahun pertama datanglah Anthony, Casemiro, Martinez dan Varane, dan lain-lain. Oke, Malaysia. Lumayan lah. Oke, pembelian lumayan. Tahun ini duit nggak begitu banyak, tetap bisa datengin 3 pemain. Oke, De Gea out, Onana, si Mount sama Højlund. Oke. Nah, apa itu cukup? Enggak, itu nggak cukup. Yang jadi masalah bener yang lo bilang, lo main dengan 2 kayak Arsenal dengan 2 attacking midfield di belakang striker, atau lu kembali ke zaman Ole, semua bola ke Bruno. Nah, ini kan kebetulan Mason Mount cedera. Oke? Jadi Bruno diberi kesempatan ya main kayak dulu, kayak zaman Ole, semua bola ke Bruno. Oh, enak dia bebas. The best time-nya Bruno di MU adalah di zamannya Ole. Karena dia diberi begitu banyak kebebasan mau ngelakuin apa aja. Tapi kalau lu mengandalkan kayak begini, ya lihat aja nasibnya Ole. Pecat kan? Karena lu nggak boleh tergantung oleh satu pemain. Pada saat dia cedera, pada saat dia menurun performanya, nggak cedera aja, dia menurun, udah drop ini tim. Ya, didatangkanlah Ten Hag biar membuat sistem. Nah, yang jadi masalah juga egonya Bruno ini. Pada saat dia digeser ke sayap, pasang Mount di tengah, ngambek. Maksudnya dia nggak memberikan upaya maksimal. Nggak mau berjuang untuk tim. Di posisi itu. Di posisi itu, betul. Sementara Mount itu diambil untuk menggantikan Van de Beek. Di mana kembali ke sistem Ajax bermain tanpa playmaker di belakang striker. Oke? Dengan 2 DM yang lebih ke box to box bergantian. Ya.
wingback yang maju untuk ngebantu winger yang masuk ke dalam. Wingernya kayak gitu juga. Rashford mau main di kiri, mau main di tengah, mau main di luar lapangan pun egoisnya minta ampun. Ya cuman dia opsi yang lebih baik dong ketimbang Anthony, Sancho, Garnacho. The best among the worst. Yes. Anthony nggak perform juga. Wah, Anthony mah parah banget Bang. Ini gua mah Garnacho jujur diberi, aja. iya, Garnacho diberi kesempatan yang cuma 20 menit bagus. Lebih bagus dia sebagai super sub, ya kan? Jadi sebagai Ten Hag susah juga. Karena kalau gue yang ngomong dibilang karena sesama di Belanda dibantu, ya kan? Enggak. I see the problem dengan MU. Sekarang Ten Hag itu harus fix punya keputusan. Apa? At least kalau Mount balik, berikan Mount kesempatan, geser Bruno ke kanan. Nggak perform, babak kedua ganti. Oke? Main dengan tanpa playmaker. Karena pada saat ini sistem berjalan, posisi Mount itu bisa diganti. Dengan Eriksen bisa di situ, McTominay mungkin bisa di situ. Yang penting sistemnya berjalan dulu. Tapi kalau lu mengandalkan Bruno, nggak bisa diganti. Karena Bruno ini kapasitasnya luar biasa. Hanya dia nggak bermain untuk tim. Dia bermain untuk diri sendiri. That is the problem. Kayaknya kita semua sepakat dalam hal ini karena ada Mount sebagai marquee signing dan dia butuh bantuan untuk beradaptasi dan posisi terbaiknya itu di nomor 10. Harusnya si Bruno yang berkorban buat tim. Dan dia nggak mau. Dan dia kapten kan? Iya. Dia harus memilih nih berkorban. Ada dua posisi yang bisa dijadikan opsi untuk dia. Satu di kanan karena Anthony dan Jadon Sancho, Pelistri itu bukan jawabannya, bukan solusi gitu. Itu yang pertama. Dia harus bisa berkorban dan menjadi role itu untuk tim. Kedua, menurut gua justru dia menjadi nomor 6, Koci. Atau nomor mendampingi Casemiro lah gitu. Jadi kan sekarang tuh kemarin pertandingan terakhir kan dimainin sama Eriksen lagi kan. Sebenarnya kan lebih balance ketimbang Mount yang di situ. Jadi mungkin ini kalau dia mau main dalam sistem dia harus berkorban menurut gua. Lu tahu masalahnya yang punya sebenarnya yang bertanggung jawab itu Ten Hag. Ten Hag harus ngomong sama dia. Iya. Gue ke depan akan bermain dengan Mount di nomor 10. Iya, dia harus ngomong. Iya, bukan elu. Iya. Dan lu pemain hebat, gue butuh lu tapi di sayap. Entah kiri, entah kanan. Lihat siapa yang perform. Oke? Dan gue minta lu bener-bener perform bermain masuk ke dalam. Toh lu dapat pulang juga kok untuk cetak gol dan untuk passing. Tapi you are not the main person di belakang striker. Iya. Untuk kebutuhan tim. Iya, untuk kebutuhan. Kalau seandainya itu berhasil dengan Mount di belakang itu, artinya ya lu harus mau berkorban. Iya kan? Tapi nggak fair juga. Mau dinilai sekarang karena sistemnya belum jelly, belum nyetel, belum nyetel karena mau juga praktis sering dicuekin. Nah, Ten Hag ingin mendatangkan Mount itu pasti ada pemikiran dong. Nggak mungkin dia datengin Mount dengan harga tinggi dong. Nah, alasan Ten Hag apa untuk mendatangkan Mount? Ya, bermain dengan kembali ke sistem Ajax. Tapi karena dilihat nggak bisa sistem Ajax dan MU duitnya nggak terlalu banyak untuk bukan nggak punya ya, nggak mau dikeluarin terlalu banyak. Akhirnya belilah itu Højlund. Jadi tidak bermain dengan sistem Ajax high press, tapi Højlund memanfaatkan ruang 34 meter di belakang defense terakhir karena Højlund punya speed. Jadi dia harus fleksibel juga. Ini yang dilakukan oleh Ten Hag, fleksibel. Karena dananya pas-pasan, kecuali MU kayak Todd Boehly bilang, Hag, lu gue kasih 500 juta, lu beli apa yang mau. Gue mau main kayak Ajax. Ya kan? Nggak terjadi. Sejarah membuktikan Bang, maksudnya untuk ada beberapa tim lah yang kondisi kayak gini, ada pemain kunci yang ngalah dan akhirnya tim jadi lebih baik untuk kebutuhan bersama. Contohnya ketika MSN baru terjadi nih, kan waktu itu Messi main di tengah, Suarez masuk. Dia ditaruh di kanan. Akhirnya Messi yang ngomong ke Luis Enrique, kita kan punya striker bagus nih nomor 9, kenapa nggak gue di kanan aja? Setelah itu berubah posisinya, gitu unstoppable dong Barcelona. Begitu juga gue ingat sejarah lain ketika 2017 Mario Mandzukic, Ronaldo datang. Geser kiri, jadi tukang bertahan Mario Mandzukic. Dia berkorban untuk tim. Tapi Juve abis itu
excel di liga walaupun nggak terlalu bagus di Liga Champions Ya, tapi tetap itu karena ada Dodo. iya karena ada Dodo gitu maksud gua. Makanya enggak. Higuain waktu itu, Higuain masuk final Liga Champions Ya, 2017. Higuain, betul. Bang Helmi. Jadi Mandzukic yang berkorban, Higuain waktu itu jadi marquee signingnya. Jadi dia yang berkorban gitu. Nah ini menurut gua harus dilakukan sama Bruno. Dia harus ngalah. Dia ngomong sama Ten Hag, udah gua deh yang ngalah gitu. Iya. Cuman bedanya kan dia punya ego. Dia egonya gitu. tinggi, bukan punya ego aja. Iya. Dan I mean kalau seandainya dia nggak mau atau bilang nggak gantiin aja, geser aja. Wong Ten Hag bisa geser Maguire, Dodo sama De Gea kok. Bang Helmi nggak setuju kalau Bruno digeser. Masa cuman Gue sih yang penting jangan menang bisa nih, digeser. mau di mana aja gitu. Ya kan? Di WA Karena menurut gue sih tolong jangan Bruno digeser. itu pemain bagus ya. Cuman Bagus, masalah iya. itu gue setuju lah masalah karakternya. Ya, sebagai leader dia mestinya mau berkorban lah sedikit untuk kemenangan Ya. tim. Nggak ada gunanya dia ngejar statistik 1 gol 1 assist, 1 gol 1 assist di game, tetapi timnya susah menang kalau menurut gue sih. Tapi menurut saya ya Manchester United sekarang baru di awal-awal minggu ya memang sudah mengalami kesulitan. Berapa orang pemain kunci yang cedera ya? Mason Mount, kemudian Luke Shaw, Varane. siapa lagi Varane, Malaysia, kemudian Højlund, semua back kiri habis. Diayo. Saya kan banyak banget yang cedera. Jadi sulit juga untuk dia atur-atur ya gitu ya. Ya, betul. Itu betul, maka dari itu kita semua berharap juga Maguire main. Memberikan hiburan untuk kita semua dan kita berharap sampai penutupan jendela dia stay. Jadi nggak fair juga kalau semua disalahkan ke Ten Hag bahwa itu belum berjalan tapi Ten Hag ada tanggung jawabnya juga, yaitu masalah Bruno dan Mason Mount kalau dia kembali lagi. Kalau pada saat sekarang nggak ada pilihan, sekarang nggak ada pilihan. Bruno di belakang striker, entah itu strikernya Mas Rizal, entah itu Rashford. Bruno di belakang dan Dalot terpaksa digeser ke kiri karena nggak ada pilihan. Mereka mau loan Kukurel aja kagak ada duit. Ditawar juga. 7 jutanya tawar 2 juta udah gila. Itu pemain 65 juta ditawar 2 juta. Kita berharap kayak apa musim kedua yang kemarin tahun lalu ya, di mana Ten Hag akhirnya minjem dapat Weghorst, dapat siapa lagi tuh, jadi semuanya pemain pinjaman dan lumayan Amrabat sekarang mau dulu. Amrabat mau besar gitu. Amrabat kan preferensinya emang pengennya ke Man United, makanya dia belum terima tawaran di Ali. Dia pengen pindah ke IPL. Tapi kalau Liverpool incer, Dia mau permanen bro, dia nggak mau di loan gitu. iya. Kalau Liverpool mau beli dia pindah ke Liverpool. Ya kalau ngeliat main Wataru Endo kayak gini mah. Gue juga bingung ya Liverpool. Tapi juga. Liverpool akhirnya mau beli Douglas Luiz kan dari Aston Villa gitu, lebih Premier League proven. Mana mau beli? Gak ada. Terakhir gue baca ini Douglas Luiz. Gak bakal dilepas. Pemain buangannya Man City. Iya, gak bakal dilepas itu mah. Ini menarik Justru ya karena bilang, jendela transfer udah mau tutup ya. Jadi kita bisa aja dalam hari-hari terakhir, detik terakhir bahkan akan ada perpindahan-perpindahan yang kadang-kadang mengejutkan ya di beberapa tim ya. Masih pengen Gitu Coach. Iya, yang kabar terakhir itu Ansu Fati. Ansu Fati mau dijual ke Chelsea atau itu yang lu sebut Marquis Finance signing atau ke Spurs, sehingga Barca bisa beli Joao Felix. Sementara Cancelo udah hampir deal. Jadi Barca yang nggak punya duit, yang bilang hampir bangkrut bla bla bla, datengin lagi 5 pemain. Ya kan loan. Whatever. Tahun depan datengin lagi 5 pemain. I mean ini yang kadang mungkin harus dicontoh oleh klub-klub lain, ya kan? Kalau lu nggak punya duit, ya lu loan aja. Minimal lu dapat setahun, tahun depannya bisa lu loan lagi atau lu jual pemain untuk dibeli lah apalah. Ya itu kan template-nya Juventus tuh. Federico Chiesa loan 2 musim, Manuel Locatelli loan 2 musim. Habis itu dibeli kan? Habis itu dibeli ya, emang tuh salah satu cara gitu. Kalau lo nggak punya duit di depan atau satu jendela Juve bukan nggak punya duit, pelit juga. Pelit juga, emang pelit itu. Sekarang lagi. Sebenarnya kalau McTominay jadi diambil Bayern nih kan, ini kan masalah harga aja. Karena MU minta Lu yakin 45 juta, McTominay kan bisa beli pemain. Bayern mau McTominay. Bayern nggak mabok untuk beli McTominay. Ada Tominay ya yang diincar ya. Karena senang banget katanya Klopp. Tapi nih, Itu gue nggak percaya gosip itu. Tapi ini satu nih, gue mau minta pendapat Bang Helmi nih.
katanya satu pemain yang mungkin dibeli MU dengan antara itu beli atau Mana ada beli? Gak ada duit tuh mau beli. Ya udah loan deh. Nah, kalau dia Loan. bisa jual pemain dia bisa beli dong, coach. Pierre Højbjerg dari Spurs. Itu Dari Spurs, sudah ya. udah ngasih izin untuk pembicaraannya terjadi. Højbjerg. Ya kan lumayan Højbjerg sama Casemiro agak defensif lah gitu. Bentar. Sekarang gini, mereka harus menjual, sesimpel itu. Masalahnya selama MU nggak ngejual, cuman bisa loan. Iya tuh mau loan Højbjerg. Ya Itu kalau mau loan loan. mungkin bisa. Iya. Semua Nah itu lu mau sendiri loan, gimana Sofian Højbjerg? mau loan. Cocok nggak nih sama Ten Hag nih Ya untuk sebagai komplement? pelapis sih bisa-bisa aja. Kan nggak harus main sebagai inti. Iya, nggak maksudnya apakah upgrade dari yang ada sekarang yang ada Højbjerg sekarang? is not bad, tapi not good juga. Jadi Ya, mediocre. kemarin kalau dulu pas-pasan lu hanya bisa loan, lu nggak mungkin loan selevel Neymar dong. Iya. Ngerti nggak? Iya. Lu nggak mungkin loan selevel Odegaard atau Bukayo Ya nggak bakal Saka. dilepas juga oleh timnya. Iya, dan di samping nggak dilepas, kalau dilepas bisa, kan dibeli. Coba Bukayo Saka 200 juta, pasti jual itu. Betul kan? Nah sekarang kalau duit pas-pasan kayak MU, ya lu loan, ya yang di loan ya pemain mediocre. Iya. Kayak Eric Dyer ditawarin kiri kanan, nggak ada yang mau juga. Iya. Højbjerg nih. Højbjerg ditawarin, nggak ada yang mau juga. Ya, sama kayak McTominay tawarin, Mas Rizal tawarin, nggak ada yang mau juga. Nggak ada yang mau. Karena gajinya Iya. ketinggian semua main MU. Iya. Dan mereka nggak mau Termasuk turunin Sancho ya nggak ada kayak yang mau ambil. si Maguire lah. West Ham udah deal sama MU, Maguire-nya nggak mau. Karena Tapi turunin gaji sekarang terlalu banyak. West Ham udah mau lagi Koci, tapi MU-nya tahan. Kenapa? Loan. Karena Varane cedera 6 minggu. Enggak, West Ham maunya loan. Tapi MU nggak mau. MU mau jual, bukan loan. Nggak, ini kan udah masuk tawaran baru lagi, tapi MU nggak mau jual. Iya, alasannya karena Varane si cedera. Maguire Oh, minta oke. kompensasi. Iya. Iya, minta kompensasi. selain- Kompensasinya udah di deal sama West Ham. Dia mau nambahin gitu kompensasinya. Maguire minta kompensasi lagi ke Ya MU. iyalah, dia kehilangan 3,5 M. Iyalah. Tapi MU nggak mau bayar Nggak mau, kompensasinya. nggak mau. Iyalah. Kan masih Iya. sebenarnya Maguire itu bagus loh di timnas keren. Cuman kan nggak tahu kalau di MU mungkin under pressure kali ya. Sebelum masuk aja dia udah grogi kali. Suka masukin ke gawang sendiri masalahnya. Keren banget tuh. Saya nggak tercatat di statistik ya Hanif ya. Jadi hiburan buat kita bang. Pokoknya buat fans MU. Koci ini berita terakhir itu Muhammad Salah akan ke Liga Arab juga. Ya. Dan gajinya Ya, tapi- ke sama kayak Ronaldo tuh mirip-mirip. Ya. Ini Dan dilematik juga untuk Liverpool ya. belinya itu jadi ditawarin 150 juta. Jadi pemain ketiga setelah Mbappe sama Neymar. Pemain ketiga 150. Kalau gue jadi Salah ya pasti gue pindah. Ya lu mau ngapa lagi? Iya. Emang berapa tahun lagi lu main? Ditawarin Arab, pindah lah. Iya kan? Masa Liverpool mau nggak? Liverpool pelit juga kan, cari duit juga. 150 diambil sama Liverpool. Paling yang nyesek kan Klopp. Tapi Klopp kan udah bertahun-tahun di PHP. Iya. Dan ujung-ujungnya oke juga kan Klopp Iya. ini. Gitu maka dari itu gue pernah bilang di sini, Liverpool itu harus bikin 4 patung untuk klub di utara, selatan, barat, dan timur. Karena kontribusinya itu luar biasa. Cuman gue sih happy aja kalau Salah pindah. Iya, Dan bagus untuk Salah juga. bagus buat dia. Kita semua sepakat pasti itu deal yang sangat bagus buat Salah. Cuman deal yang sangat buruk buat Jurgen Klopp karena Oh iya. sisa 1 hari berarti 1 atau 2 hari. 2 hari untuk nyari penggantinya. Sekarang tanggal berapa sih? 30 ya, Iya. 1 hari. 1 hari. Ya, 24 jam lebih lah. Sekarang pertanyaan gua, ada berapa banyak pemain di dunia ini yang bisa gantiin posisi Salah? Gak ada. Gak ada. Paling dekat Federico Chiesa. Gitu, yang udah di Jeremy Doku. Doku kan udah ke City. Nggak maksud gua paling dekat yang udah diincar-incar Chiesa. sama Liverpool Iya. dari musim-musim lalu kan Federico Chiesa. Iya. Tapi Federico Chiesa pun sudah secara resmi di take out dari market oleh Juventus. Karena nggak ada lagi yang bisa ngisi posisi second striker sekarang di skemanya Allegri. Dan kalaupun dijual, ya pertanyaan gue sesimpel ini, berapa sih biaya transfer yang bisa dibayarin oleh Al Ittihad untuk mau Salah? 150. 150. Ya. Nah, apakah itu bisa Liverpool mau nge-reinvest 150 Pasti 150-nya ke Chiesa? Kan Pasti nggak nggak mungkin. mungkin. Dan ketika lu sisa 1 hari penutupan jendela transfer, orang kan lempar harga buang, Koci. Iya. Lu mau Chiesa, ya udah nih 200 juta, misal gitu Iya, kan. iya. Dan Liverpool kan dalam posisi nggak bisa lagi buat nolak. Iya, Jadi gua ngerasa agak berat chance-nya untuk
Liverpool ngelepas. Mungkin di Januari masih possible. Jadi dia dari sekarang cari-cari dulu nih penggantinya. Gitu. Atau mungkin di musim panas tahun depan. Salah itu berapa tim yang mau bayar Salah 150 di usia 32? Iya, nggak banyak. Nggak ada. Bukan nggak banyak, nggak ada. Si Arab doang yang gila-gilaan. Ya dia mau pasti keluar nge-push. Cuman kan Liverpool punya final say coach untuk ngelepas karena nggak ada clause buyout kontraknya. Itu permasalahannya. Enggak. Sekarang tinggal salahnya lagi. Iya. Salahnya Bos, ya gue mau pindah. iya. Atau nggak mau latihan gitu. Iya. Kayak biasa lah Iya. template. Bos, gue mau pindah. Mbappe ya. Kalau lu nggak pindah gue ya gue ikut latihan tapi gue main malas-malasan. Iya. Enggak sih. Salah nggak mungkin kayak begitu. Bukan tipenya Salah. Tapi gue rasa kalau Salah minta pindah nggak dikasih pindah dia nggak happy. Nggak akan happy, orang diganti Dia aja nggak nggak happy. happy. Iya. Diganti di menit Iya. 70 yang ngamuk-ngamuk. Dia nggak akan happy dan knowing Liverpool ya yang nggak mau itu kan Klopp. Iya. Bukan manajemennya. Iya. Kalau manajemennya, 32 tahun 150 juta sini. Iya. sekarang tanda tangan. Dan Salah kan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Premier League ya. Jadi dengan masuknya 400-an. Iya, masuknya biaya transfer, dicoretnya gaji kalau Salah pindah, itu secara finansial sangat menguntungkan untuk Oh Liverpool. iya. Gitu. Yang di sini yang nggak diuntungkan tuh cuman Klopp doang. Iya. Deal ini Betul. tuh cuman Klopp doang Iya. yang nggak diuntungkan, Iya. gitu. Karena nggak ada waktu buat nyari gantinya, Bang Elmi, gitu. Dan Oke, ini kita udah 50 menit nih kita ada siaran. Saya mau nanya, ini ada big match minggu ini Arsenal Manchester United. Kita yang netral dulu. Kalau menurut Hanif bagaimana prediksi MU Arsenal? Arsenal, Bang, jujur aja ini kita kalau ngelihat MU kayak kemarin nih gitu ya, masalah bek kiri belum ketemu solusinya. Masalah lini depan kita nggak tahu ya, Rasmus Højlund bisa main atau Mungkin enggak. Højlund Udah bisa fit. main ya, oke. Bisa main nih, udah bisa main nih dia nih Coach. dia kan belum kayaknya match ya, katanya fit udah lah. mulai. Nah itu maksud gua. Kalau masih yang main Mas Rizal di situ, ya ini mah jadi bahan latihan buat Arsenal kalau gua gitu. Kalau gua ngeliat udah 2 pertandingan MU Enggak, sangat gua- tidak convincing loh gitu. Kalau Enggak, Arsenal kan relatif lebih Gini. Betul di atas kertas betul. Iya. Berdasarkan 3 pertandingan oh, betul. lu mau nggak pengen di jinx aja lu. Bukan. Arsenal itu selalu kesulitan lawan MU. Sesimpel itu. Iya tapi kan kondisinya kayak gini beda Lu pikir banget. Arsenal main bagus apa? Ya, tapi- Lawan 10 orang kebobolan loh. Ya tapi lu nggak krisis lah seenggaknya Koci. Nah, lu main krisis untuk gue krisis ini. Lu dipikir-pikir dia lah. Biar nggak kalah. Parah banget. Susah cetak gol gimana nggak krisis coba? Punya striker yang waras itu gimana nggak krisis? Krisis lah. Karena target kan juara. Iya, tapi maksudnya ketimbang lu lihat materi pemainnya, ketimbang United sekarang dengan kondisi, gua nggak bilang overall ya, di pertandingan besok di mana Rasmus Højlund belum fit, opsinya cuman Mas Rizal, Anthony kayak begitu. Tapi kalau 11-11 Mon lagi, nggak ada. kalau 11-11 mendadak on fire kan repot juga. Tuh kan lu Iya. lu tuh emang Enggak. nggak mau ngejing, saya nggak mau Bukan. kasih tahu. Enggak, kita harus realistis dan tidak boleh jumawa bahwa lawan lu ini tetap MU. Bahwa tidak segampang itu. Nah, untungnya MU kemungkinan besar akan bertahan di babak sendiri. Jadi at least lebih banyak space lah. Nah, sekarang pinter-pinternya Arsenal aja. Arsenal kesulitan lawan low block. Nah, counternya MU ini bahaya juga. Tapi memang lu main di kandang sendiri dan ini direct competitor, harusnya lu bisa menang. Mungkin gue bilang sih nggak boleh diremehkan. Lebih ke mungkin kalau unggulkan Arsenal 51% lah, 51-49. Jadi tipis sekali Arsenal diunggulkan. Ya ini kalau Liverpool lawannya, ini maksudnya bukan tim media, Liverpool nih gitu ya. Wah, bukan Arsenal nih. Jadi Liverpool ketemu MU. Udah tuh atau enggak tim lain tuh. Wah, ini mah pasti Kalau dibully, Liverpool, gitu. MU, gue pegang Liverpool. Nah, tuh kan dia nggak berani, pasti dia nggak Bukan, jinx. gue nggak yakin dengan Arsenal. Serius. Gue nggak yakin dengan Arsenal. Yang Berani nggak dia main Arteta main dengan Partey, Rice, depannya Odegaard, Havertz cadangin. Berani nggak? Berani nggak geser Martinelli, kasih Trossard sebagai sayap kiri, oke? Berani nggak mainin Nketiah di depan, tapi Havertz yang main jadi striker? gue feeling gue kayak gitu loh. Di Iya. pertandingan lawan MU ya. Iya, semoga. Kayaknya bakal nurunin line up-nya Community Shield. Iya, semoga. Feeling gua ya Iya, gitu. Semoga lu bener. Biar didengerin.
Gue juga bilang itu yang terbaik. Iya. Karena lebih stabil ngelawan tim Iya, kayak MU iya. gitu. Untuk gua mungkin draw aja udah bagus lah ya. Kecuali kalau pemain MU lagi pulih semua gitu ya. Højlund udah bisa main, Ya. bisa rame gitu. Tapi sekarang draw aja menurut saya udah bagus banget. Tapi ini Liga Inggris kita nggak akan pernah bisa prediksi dengan akurat gitu ya. Banyak sekali faktor X-nya. Ya jadi Koci kita udah hampir 60 menit nih, 50 menit. Terima kasih Anip. Terima kasih Koci, kita nggak bisa bahas ke liga lain karena memang biasa-biasa aja di luar ya. Liga Italia 3 besarnya masih menang semua. Atau mau komen terakhir Liga Italia, Koci? Enggak ada yang nonton Bang, udah gitu aja komen. Liga Italia untuk tahun ketiga Mourinho diberikan segambreng pemain lagi, termasuk Lukaku datang. Awar datang, siapa lagi gue nggak ngerti. Tiap tahun datang pemain dan ujung-ujungnya amburadul, nggak masuk Champions League. Dan kemarin kalah lagi sama Seri. Ya kalau gue mau komplainnya soal ya Juve aja nggak ya udahlah nggak udah pas lah gue sebagai penonton Juventus nonton kayak gini. Wah ini nih reuni Mourinho Lukaku mantap. Iya. Ini sekarang kena PHP lagi nih. Siapa kalau ada dari kalian fans Mourinho berani taruh nama gue tiket bisnis kelas New York? Nggak usah. Roma nggak bakal masuk 4 besar. Nah, nggak usah ada yang ambil taruhan sama dia udah percuma. Jangan mau. Lukaku tuh Kalau journeyman mau kalau ambil dia taruhan itu championship gitu sama dia pasti bisa menang. Seri B gitu. Udah kalau yang lain udah nggak usah udahlah. Oke, terima kasih Anip, terima kasih Koci. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam. Malam. Thank you Bang Helmi. Thank you Anip. Thank you Koci.